Silakan duduk, tim eksekusi. Terima kasih semua. Shalom teman-teman. Kurang semangat nih. Shalom teman-teman semua. Selamat pagi. Nggak telat rasanya untuk saya ucapin selamat Natal ya. Merry Christmas teman-teman, Bapak Ibu semua. Nah, ibadah pada pagi hari ini adalah ibadah kita yang terakhir di tahun 2025. Banyak teman-teman kita, banyak sahabat-sahabat kita yang mungkin udah pergi liburan. Mungkin habis ibadah Bapak Ibu mau liburan, silakan, tapi saya percaya bahwa sukacita Natal, damai Natal gak pernah meninggal kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita masih dalam tema damai Bapak Ibu. Karena bulan ini ada bulan Desember, kita akan ngomongin damai. Dan kebetulan minggu ini terakhir kita akan ngomongin damai. Nah, hari ini saya pengen Bapak Ibu kita mengerti dasar dari damai itu. Sebenarnya damai itu adalah buah Bapak Ibu. Damai itu bukan tujuan orang Kristen. Nah, jadi gini, Natal itu kalau kita di momen Natal ya Bapak Ibu ya. Natal itu bukan berbicara soal suasana loh Bapak Ibu. Natal itu bukan ngomongin soal lagu yang kita naikkan. Bukan soal itu Bapak Ibu. Dan bukan soal tentang lilin yang kita nyalakan minggu lalu. Bukan soal itu semua. Bukan soal perasaan yang hangat yang berkumpul bareng-bareng. Ada perasaan bahagia, bukan itu. Ternyata kalau kita selidiki lebih dalam, Natal itu berbicara tentang Injil. Tentang gospel, tentang Injil. Saya akan jelaskan lebih dalam lagi nanti. Nah, jujur aja Bapak Ibu, ada setiap momen dalam kehidupan kita tuh kita berdoa. Kita minta Tuhan, saya pengen punya damai sejahtera Tuhan. Benar gak? Kita seringkali berdoa, Tuhan saya pengen damai. Pertanyaannya, doa itu salah gak? Doa itu gak salah teman-teman, Bapak Ibu. Permintaan rasa damai itu gak salah. Tuhan gak anti sama itu semua. Masalahnya adalah bukan ada di doanya. Tapi ada di cara kita memahami doa itu. Itu yang jadi problem. Karena gini, Injil itu tidak dimulai dari keinginan manusia Bapak Ibu. Injil dimulai dari inisiatifnya Allah, setuju gak? Apa? Kita seringkali gak sadar. Kita sering menjadikan damai itu sebagai tujuan hidup kita loh Bapak Ibu. Sering banget Bapak Ibu. Nah, seolah-olah damai adalah tanda bahwa hidup kita udah bener di hadapan Tuhan. Sering gak ngerasain kayak gitu? Saya akan damai kalau hidup saya bener. Kalau saya bener di hadapan Tuhan, hidup saya pasti akan damai. Nah, ini ada pola yang keliru Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus gak pernah bilang carilah damai maka kamu akan hidup. Gak pernah. Tuhan Yesus gak pernah ngomong seperti itu. Alkitab mencatat Yesus itu ngomong gak pernah bilang kamu harus hidup untuk mencari damai. Enggak. Tidak ada dalam catatan Alkitab seperti itu. Kalau berbicara soal damai Bapak Ibu, Alkitab itu justru mengatakan sebaliknya. Manusia itu udah mati Bapak Ibu sebenarnya. Mati dalam dosa Bapak Ibu. Mati dalam apa lagi? Terpisah dari Allah. Kita tahu ceritanya dalam Kejadian. Manusia sudah terpisah dari Allah. Dan masalahnya ketika kita sudah terpisah dari Allah, kita udah mati secara rohani. Kita tuh sebenarnya gak punya damai Bapak Ibu. Jadi gak punya damai itu bukan karena situasinya lagi banyak masalah, bukan. Tapi karena ada relasi yang rusak sama Tuhan. Nah, Tuhan Yesus datang, dia ngomong, aku datang untuk mendamaikan engkau dengan Bapa di surga. Itu yang dia kerjakan. Itu yang Injil kerjakan dalam kehidupan kita. Makanya saya catat gini Bapak Ibu. Ada dalam catatan kecil saya. Masalah terbesar manusia ternyata bukan hidup yang tidak tenang. Tetapi hati yang terpisah dari Allah. Bapak Ibu, seringkali gelisah itu kita kira dari masalah ekonomi. Seringkali gelisah itu kita kira dari masalah keluarga. Seringkali gelisah itu kita pikir karena ketidakpastian masa depan. Kita selalu mikir kayak gitu. Kita gelisah di area itu. Padahal sebenarnya di Bapak Ibu, akar kegelisahan pertama kali itu bukan di situ. Kenapa? Karena ternyata gelisah adalah tanda bahwa relasi kita dengan Tuhan yang adalah sumber hidup sedang terganggu ternyata Bapak Ibu. Terganggu oleh apa? Oleh dosa. Dan selama hubungan itu gak dipulihkan, gak ada teknik untuk menenangkan diri, gak ada doa-doa rutinitas, gak ada yoga-yogaan misalnya gitu seperti itu. Bahkan suasana Natal yang indah gak ada yang bisa bikin hati kita damai. Gak ada. Gak ada yang bisa memampukan menghadirkan damai yang sejati itu dengan hal seperti itu. Karena kita udah terpisah dari Allah.
Makanya pagi hari ini Tuhan Yesus dengan lembut mengundang kita. Dalam Yohanes 15 ayat 4 dia bilang, tinggallah di dalam aku. Tuhan Yesus mengundang kita pada pagi hari ini. Tinggallah di dalam aku. Bapak Ibu, tinggal di dalam Yesus itu bukan bikin hidup kita tanpa masalah. Bukan. Tetapi karena di luar Yesus, kita udah pasti mati. Kita udah pasti mati. Dengerin nih Bapak Ibu. Yesus datang. Dia datang gak cuma bawa damai. Yesus itu adalah damai sendiri Bapak Ibu. Dia itu pribadi yang damai itu Bapak Ibu. Saat Kristus tinggal di dalam diri kita Bapak Ibu. Damai gak menjadi lagi sesuatu yang kita kejar ternyata. Kita gak perlu capek-capek kejar damai Bapak Ibu. Kenapa? Karena damai menjadi sesuatu yang mengalir dari dalam diri kita. Keluar ternyata. Bukankah itu yang Tuhan pengen dalam kehidupan kita? Hidup kita harus berbuah, setuju gak? Yang udah pernah dibahas beberapa bulan yang lalu. Makanya hari ini saya pengen kita sama-sama mengerti Bapak Ibu. Ini adalah Injil dari Natal yang sesungguhnya Bapak Ibu. Bukan manusia yang naik mencari Allah. Tetapi Allah yang turun mencari manusia ternyata. Bukan inisiatifnya manusia Bapak Ibu. Kerennya gitu kan. Tuhan yang cari manusia loh. Tuhan yang memutuskan. Makanya ada catatan kecil saya begini nih. Natal bukan kisah manusia menemukan Allah, setuju? Tetapi Allah yang menemukan manusia yang apa? Tersesat. Sebenarnya kita ini semua tersesat. Bapak Ibu dengar baik-baik. Damai sejati itu bukan usaha rohani manusia. Bukan. Melainkan dari karya Kristus. Disalibnya dia membayar dosa kita. Kebangkitannya kasih kita hidup. Dan damainya lahir sebagai hasil pendamaian kita dengan Bapa di surga. Amin. Saya berdoa pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran Injil yang penting Bapak Ibu. Damai itu bukan tujuan. Ingat tuh baik-baik. Damai itu bukan tujuan. Damai bukan tujuan dikejar sama orang percaya. Enggak. Kita enggak melakukan itu. Damai adalah buah yang lahir dari hidup yang sudah diperdamaikan. Perdamaikan dengan siapa? Bapa di surga Bapak Ibu. Makanya coba lihat ini di Galatia. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang akan hal itu. Bapak Ibu saya pengen kita perhatikan. Ayat ini menurut saya sangat penting. Kenapa? Alkitab itu gak pernah sembarangan kasih kata-kata Bapak Ibu. Setiap kata-kata yang menurut saya nih dalam Alkitab itu pasti punya bobot. Bobot kekekalan Bapak Ibu. Dan itu gak sembarangan. Makanya kenapa disuruh baca itu gak cuma baca. Tapi direnungkan. Coba belajar untuk ketika baca firman Tuhan. Kita benar-benar renungin perkataannya maksudnya apa sih gitu. Kalau kita kasih waktu untuk ngerenungin ya. Seringkali harta karun itu kita ketemu loh. Banyak hal-hal yang sebenarnya kita bisa ketemukan di dalam perenungan firman Tuhan ternyata. Nah, istilah ini ya Bapak Ibu ya. Menurut saya bukan sekedar pemisah doang Bapak Ibu. Bukan sekedar perbedaan doang menurut saya Bapak Ibu. Tapi dikasih tahu ternyata ada pemisah antara agama sama Injil ternyata. Kenapa? Karena agama selalu menuntut apa? Apa yang harus saya kerjakan dong, bener gak? Apa yang harus saya capai dong? Agama melakukan itu untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan. Tapi Injil gak seperti itu. Kalau kita masih hidup dalam seperti agama seperti itu Bapak Ibu. Seringkali kita akan capek dalam mengupayakan semuanya itu. Kita akan ngerasa lelah. Kita akan bisa meledak kapanpun. Dan pertanyaannya kapan hati ini benar-benar tenang? Gak pernah. Karena akan selalu ada tuntutan yang lain. Karena kita gak melakukan hal yang ini misalnya. Dan sebagainya. Lalu apa yang Injil katakan? Injil itu berbicara tentang kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya bilang gini. Rasanya kejam ya. Kalau kita menyuruh pohon untuk berbuah, padahal dia gak berakar. Rasanya kejam sekali kalau kita paksa pohon, kita suruh mereka bertumbuh, kita kejar-kejar mereka untuk buahnya bertumbuh. Padahal mereka gak melekat. Sama kayak hidup kita Bapak Ibu. Rasanya sungguh sadis kalau kita lihat hidup orang lain
yang masih belum berbuah, kita paksa dia untuk berbuah. Padahal kita tahu seharusnya dia mesti ngapain dulu. Hari ini Injil gak memanggil kita untuk berbuah Bapak Ibu. Injil memanggil kita untuk menerima kehidupan. Karena itu Yesus berkata dengan sangat jelas di dalam Yohanes 15 ayat 4 seperti ini. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yesus bilang tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tuhan Yesus gak pernah bilang, ayo kamu harus menghasilkan buah. Tuhan Yesus gak pernah paksa itu. Yang Yesus suruh adalah tinggal kalau mau berbuah. Disuruh tinggal dalam Kristus. Hari ini Bapak Ibu, kekristenan bukan tentang apa yang kita hasilkan untuk Allah. Tetapi tentang Allah yang hidup. Dan hidup itu mengalir dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Itu Injil Bapak Ibu. Selama ini banyak orang Kristen kelelahan bukan karena mereka terlalu banyak berbuat dosa Bapak Ibu. Tetapi karena begitu banyak orang Kristen mencoba hidup sebagai orang Kristen tanpa Kristus yang sebagai sumber. Kita mencoba menjadi orang Kristen tanpa Yesus yang menjadi sumber. Yesus gak pernah suruh kita menciptakan damai kok Bapak Ibu. Yesus cuma minta kita tinggal. Karena dari tinggal itulah buah akan lahir secara alami. Setuju? Dan disinilah Natal menjadi sangat penting. Kenapa? Karena Natal bukan kisah manusia yang akhirnya menemukan jalan kepada Allah. Natal adalah kisah sumber kehidupan itu yang datang ke dunia ternyata. Dan ini catatan saya. Natal adalah momen ketika sumber kehidupan masuk ke dunia yang apa? Yang mati. Sebenarnya dunia ini udah mati Bapak Ibu. Dunia gak kekurangan usaha untuk mencari damai. Semua orang mencari damai. Dengan apapun caranya mereka mencari damai. Dunia ini cuma kekurangan Kristus Bapak Ibu. Dan ketika Kristus datang, dia gak cuma membawa metode. Mesti begini, 7 langkah tanjakan, 8 langkah turunan. 2 kali belokan. Enggak. Yesus bawa kehidupan itu sendiri. Dia gak bawa aturan, dia bawa relasi Bapak Ibu. Itu sebabnya damai sejati gak pernah bisa diproduksi sama situasi. Gak pernah bisa. Gak pernah bisa diproduksi sama uang. Gak pernah bisa. Atau sama relasi. Atau bahkan kita ngerasa punya ketenangan lahiriah lalu damai sejati akan lahir. Gak pernah bisa Bapak Ibu. Damai sejati hanya bisa muncul sebagai buah dari hidup yang telah terhubung kembali kepada sumbernya. Yang mengerti katakan amin. Damai sejati baru bisa keluar yang sebagai kita melekat kepada sumbernya Bapak Ibu. Nah pertanyaannya, kenapa kita seringkali sulit merasakan damai sejati itu? Kenapa? Seringkali kita rasakan adalah hal yang sebaliknya, benar gak? Kita bingung dan lain sebagainya. Nah setidaknya saya catat 3 Bapak Ibu. Yang pertama, karena kita mengejar damai bukan Kristus. Bapak Ibu, di area ini kita harus jujur. Tanpa sadar, seringkali kita datang sama Tuhan itu bukan karena kita rindu sama Tuhan loh. Seringkali kita cuma rindu sama ketenangan yang Tuhan bisa kasih. Sama berkat yang bisa dia kasih. Sama kesembuhan yang dia bisa kasih. Kita cuma rindukan itu, bukan rindu pribadinya Bapak Ibu. Seringkali kita datang dan berdoa bukan masalah doanya ternyata Bapak Ibu. Tapi masalahnya isi doanya. Kita datang dengan kalimat yang mungkin kadang-kadang terdengar rohani ya. Bener gak? Tapi sebenarnya kadang-kadang kata-kata itu berpusat sama diri kita sendiri. Dan kita gak sadar itu. Kita sering minta Tuhan beresin masalah kita. Kita sering minta Tuhan tenangin hati kita. Kita sering minta hidup yang nyaman. Pertanyaannya doa gini salah gak sih? Saya gak pernah alergi sama doa-doa seperti itu. Gak pernah alergi Bapak Ibu. Ya kata-katanya mungkin gak salah sih. Memang sama Tuhan kita harus minta, bener gak? Tapi ternyata yang jadi masalah adalah ketika motivasi hati kita Bapak Ibu. Itu yang jadi masalah. Karena apa? Tuhan itu selalu melihat hati. Dia selalu melihat motivasi kita Bapak Ibu. Dan dia paling tahu sama kita. Dan masalah akan muncul ketika Kristus tidak lagi menjadi tujuan. Melainkan cuma jadi alat. Ouch. Kristus cuma jadi alat. Dan ini problem. Hari ini Injil akan sangat tegas berkata Bapak Ibu. Ketika Kristus direduksi jadi alat. Maka apapun yang kita kejar Bapak Ibu. Yang kita kejar melalui dia. Akan selalu rapuh. Dan sementara, catat itu.
Makanya cerita kecil saya begini. Ketika Kristus hanya menjadi jalan menuju damai, damai itu akan hilang begitu jalan terasa berat, setuju gak? Selama hidup kita terasa ringan, kita bisa tuh ngerasa damai. Kalau kita jadikan Yesus alat ya. Selama hidup kita ringan, kita bisa merasakan damai. Tapi pas doa belum dijawab, pas masalah kita belum selesai, pas Tuhan belum kelar mengerjakan sesuai dengan harapan kita, seringkali damai itu akan mudah runtuh. Sampai sini dapat poinnya? Seringkali damai itu akan mudah runtuh Bapak Ibu. Kenapa? Karena damai yang dibangun di atas manfaat, dengar baik-baik. Damai yang dibangun di atas manfaat tidak akan bertahan tanpa kenyamanan ternyata. Injil gak pernah mengundang kita datang kepada Yesus untuk hidup yang lebih mudah. Hari ini Injil mengundang kita kepada Yesus. Karena di luar Dia kita pasti mati Bapak Ibu. Kita pasti mati. Yesus gak pernah bilang, ikut aku maka hidupmu akan tenang. Enggak. Yesus bilang ikut aku, pikul, salib. Sangkal diri. Gak gampang. Dan ternyata disitulah terjadi paradoks Injil. Apa itu? Ketika Kristus menjadi tujuan dan bukan alat, disitulah damai sejati justru lahir ternyata. Lihat ini. Damai sejati gak lahir ketika hidup terasa nyaman. Tapi ketika Kristus yang menjadi pusat. Bapak Ibu, di momen Natal ini saya pengen kita semua mengerti. Selama Kristus cuma dipakai untuk memperbaiki hidup kita, hati kita akan selalu cemas Bapak Ibu. Gimana ya kalau Tuhan gak jawab doa-doa saya ya? Gimana ya kalau Tuhan gak lakukan ini ya? Gak lakukan itu ya? Sebaliknya, ketika Kristus yang jadi pusat, damai itu udah gak bergantung lagi sama hasilnya Bapak Ibu. Melainkan pada pribadi yang kita percayai. Dia sumber damainya Bapak Ibu. Yang kedua, kenapa kita sulit merasakan damai? Karena kita menginginkan buah tanpa akar Bapak Ibu ternyata. Alkitab hari ini ngajarin kita satu prinsip sederhana. Nggak ada buah tanpa akar. Itu prinsip sangat sederhana sekali. Kita tidak akan bisa menghasilkan buah tanpa kita berakar di dalam Kristus. Maka di dalam Yohanes tadi, saya udah catat sini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat apa? Tidak dapat berbuah apa-apa. Di sini tertulisnya jelas banget Bapak Ibu. Yesus bilang buah damai sejahtera itu gak bisa dipisahkan dengan pribadi roh ini. Pribadi Tuhan ini gak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Dia pokoknya, dia sumbernya. Bahkan Mazmur 1 ngomong seperti ini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil Bapak Ibu. Coba dikatakan apa? Ditanam. Ia seperti pohon yang ditanam Bapak Ibu. Kata ditanam itu sebenarnya memiliki arti gak instan. Gak tiba-tiba. Gak tumbuh dengan cepat. Kata ditanam itu butuh proses Bapak Ibu. Masalahnya banyak dari kita sebagai manusia pengennya damai tanpa disiplin rohani. Pengennya sehat tanpa olahraga, bisa. Pengennya kaya tanpa kerja keras, bisa gak? Kayak gitu, kurang lebih. Kita pengen damai tanpa firman Tuhan. Kita pengen damai tanpa salib Bapak Ibu. Seringkali kita cuma pengen hasilnya, kita gak mau prosesnya. Kita pengen banget Tuhan kasih buah yang matang. Padahal Tuhan lagi numbuhin akar-akar kita supaya kuat Bapak Ibu. Makanya gini, saya suka baca penelitian-penelitian ya Bapak Ibu. Jadi ada buku-buku atau dari sumber-sumber. Kadang-kadang kalau saya lagi scroll seru-seru nih. Lagi ada materi-materi itu pasti akan saya baca sampai habis. Tujuannya supaya saya pengen tahu aja gitu. Nah ada penelitian Bapak Ibu. Ada penelitian tentang kehidupan ya. Saya lupa sumbernya. Tapi kurang lebih isinya gini nih. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang punya satu hubungan yang stabil dan bisa dipercaya, biasanya mereka akan punya hidup yang lebih tenang dalam menghadapi tekanan hidup. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tapi karena dia tahu punya tempat untuk berpaut. Bapak Ibu paham kalimat ini? Seringkali ternyata kehidupan rohani kita Bapak Ibu,
Kita akan punya ketenangan sejati ketika kita tahu kita melekat kepada siapa. Kepada orang yang lebih besar, kepada tenaga yang lebih luar biasa. Kepada satu pribadi yang punya segalanya, yang bisa melakukan banyak hal. Ketika kita sadar kita bisa melekat sama sumber seperti itu. Ketenangan seperti itu yang kita punya walaupun di tengah badai. Walaupun kita lagi sakit. Karena damai udah lagi gak bergantung sama keadaan di situ. Tapi mengalir dari hubungan ketika kita punya relasi sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, kenapa kita sering untuk sulit merasakan damai? Ini yang sering terjadi. Karena kita memakai damai sebagai indikator benar atau salah. Menurut saya udah Kristen dari tahun 2004 kalau gak salah. Zaman saya sekolah. Latar belakang saya adalah Buddhis. Saya kenal Tuhan itu ya secara ajaib aja sebenarnya. Ketika waktu itu saya ke gereja, saya udah pernah cerita ya mungkin ya. Saya seorang Buddhis yang taat. Saya rajin sekali ke wihara. Saya bisa melafalkan kitab-kitab Buddhis. Tapi hidup saya gak pernah sebaik yang saya kira. Suatu hari teman saya mengajak saya ke gereja. Saya pikir coba-coba deh, iseng deh. Nah di momen ketika saya berdoa pertama kalinya. Saya secara Kristen, ketika itu pembicaranya mari kita berdoa. Saya hanya begitu seperti itu. Ya udah doa aja gitu loh untuk menghormati mereka gitu. Dan saya gak tahu kenapa. Ketika saya bilang, Tuhan saya gak ngerti. Tiba-tiba ada seperti satu, saya gak bisa jelaskan ya. Damai sejahtera yang gak bisa apapun kasih. Dan Bapak Ibu tahu, saya ini kan punya masalah keluarga di mana saya kekurangan figur Bapak ya. Tapi begitu saya terima damai itu Bapak Ibu. Damai itu udah bukan bergantung sama ternyata hubungan saya pulih, bukan. Saya gak ngerti deh, saya gak ngerti pada saat itu. Saya cuma bisa nangis, Tuhan terima kasih. Padahal saya gak tahu siapa Yesus, saya gak tahu. Tuhan terima kasih. Dan dalam perjalanan kekristenan saya menemukan, dalam saya bertumbuh ya Bapak Ibu ya. Seringkali Bapak Ibu, kita menjadikan damai sebagai ukuran apakah sesuatu itu dari Tuhan atau bukan. Coba jujur. Kalau gue damai ini pasti dari Tuhan nih. Bener gak? Kita sering bilang bener gak? Kalau punya perasaan tenang nih dalam mengambil keputusan nih, ini pasti kehendak Tuhan nih. Terus sebaliknya nih, kalau kita gelisah kita mikirnya apa? Ini pasti Tuhan gak suka. Ini pasti Tuhan gak bener. Bener gak Bapak Ibu? Bener gak? Sering terjadi sama kita. Kita memakai damai itu sebagai indikator benar atau salah. Pertanyaannya, Alkitab ngomong gitu gak? Alkitab gak ngomong gitu ternyata. Ini cuma pemahaman kita yang keliru. Apa yang Alkitab bilang? Coba lihat di dalam Lukas nih. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Ini kisah siapa Bapak Ibu? Ini kisah Yesus di Taman Getsemani. Ia ini Yesus. Dia ketakutan sama situasi dia. Perhatikan situasinya. Terus apa yang dia lakukan? Dia makin sungguh-sungguh berdoa. Jadi kisah ini adalah kisah di mana Yesus di Taman Getsemani. Dia lagi pengen disalib. Dia lagi sangat tertekan. Dia lagi bergumul, saya percaya itu. Dia lagi rasanya berantakan hati ini. Ketakutan yang luar biasa. Secara posisi, saya tahu dalam cerita itu. Yesus itu dalam posisi tidak tenang. Kacau balau. Makanya dia sempat bilang, kalau bisa lalu daripada aku ya Tuhan. Tapi di satu sisi, secara rohani, dia sedang melakukan bagian yang paling terbaik. Meskipun dia tahu dia akan menghadapi situasi yang gak benar, yang akan menyakitkan, yang akan membuat dia merasakan penderitaan yang luar biasa. Dia memilih untuk taat. Dia memilih untuk mengerjakan itu semua. Dan Ibrani ngomong seperti ini. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya Bapak Ibu. Dengar nih Bapak Ibu. Seringkali damai itu gak selalu datang di awal kok. Seringkali seperti itu. Damai itu seringkali lahir setelah kita taat. Setelah kita memilih untuk nurut. Meskipun kadang-kadang kita gak ngerti nih jalannya nih Bapak Ibu. Makanya catatan saya ngomong seperti ini. Damai bukan kompas kebenaran. Taatlah yang menuntun kita kepada kebenaran. Ingat, damai itu bukan indikator kebenaran, bukan. Jangan keliru.
Karena seringkali situasinya yang gak damai ternyata. Saya berdoa kalimat ini gak sulit dicerna Bapak Ibu. Dalam kehidupan sehari-hari pun kadang kita tahu. Gak semua keputusan yang benar itu terasa nyaman, benar gak? Gak semua keputusan yang benar itu terasa nyaman. Kadang yang benar itu berat. Tapi justru keputusan itu yang membawa kita kepada hidup yang lebih baik. Sama kayak iman kepada Kristus Bapak Ibu. Damai sejati bukan hasil dari kita menghindari salib. Tetapi buah dari hidup yang taat kepada Tuhan. Amin. Pertanyaan sekarang. Kalau damai itu adalah buah dan bukan tujuan. Gimana sih caranya damai itu bekerja? Caranya gimana damai itu bekerja ternyata? Seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama. Damai akan muncul ketika Kristus yang menjadi pusat dan bukan alat. Ingat, bukan alat. Bapak Ibu, Injil itu selalu kasih kita kebenaran tentang hidup. Solusi yang Alkitab tawarkan sama kita itu sangat-sangat simple dan sederhana. Apa itu? Damai sejati nggak muncul ketika hidup kita terkendali Bapak Ibu. Bukan seperti itu. Damai akan muncul ketika Kristus, bukan diri kita sendiri yang pegang kendali ternyata. Ketika Kristus yang pegang kendali, bukan diri kita sendiri Bapak Ibu. Makanya Rasul Paulus ngomong seperti ini. Hendaklah damai sejahtera Kristus yang perbesar tuh kata memerintah di dalam hatimu. Paulus bilang katakan memerintah, katanya tuh memerintah. Jelas banget tulisannya Bapak Ibu. Damai itu bukan menemani. Damai itu bukan membantu. Damai itu bukan melayani kita, bukan. Damai itu memerintah Bapak Ibu. Damai sejahtera Kristus memerintah. Artinya apa sih? Artinya damai bukan sesuatu yang kita atur. Tetapi sesuatu yang mengatur hidup kita justru. Seharusnya seperti itu. Bayangin gini, saya naik mobil misalnya sama Ko Agus ya misalnya. Saya naik mobil, Ko Agus nyetir. Saya duduk di kursi penumpang. Di satu sisi Ko Agus nyetir, saya masih mau pegang setir ya Bapak Ibu. Apa yang akan terjadi dengan mobil itu? Limbung kan. Ko Agus mau belok kanan ya? Saya bilang belok kiri aja. Limbung kan. Pertanyaannya limbungnya gara-gara apa? Apa karena Ko Agus gak bisa nyetir? Bukan. Limbungnya gara-gara ada dua pribadi yang masih mau mengendalikan arah. Dan itu yang sering terjadi sama orang Kristen saat ini. Kita sering berdoa, Tuhan pimpin aku Tuhan. Tapi di sisi yang lain kita masih pengen pegang arah hidup kita. Sehingga kadang-kadang hidup kita limbung. Bapak Ibu dengar ini. Selama Kristus hanya duduk sebagai penumpang terhormat kita, damai akan sulit hadir. Damai akan muncul ketika kita benar-benar berkata, Tuhan yang pegang kendali. Hasilnya terserah Tuhan. Maka saya bilang gini nih. Damai sejati tidak lahir dari usaha mengendalikan hidup. Tetapi dari penyerahan hidup kepada pribadi yang berdaulat, setuju? Selama Kristus dijadikan alat Bapak Ibu. Dan kita tetap ingin mengendalikan hasilnya Bapak Ibu. Dan selama hasil itu belum sesuai harapan biasanya. Damai itu akan selalu gampang goyah. Rapuh sekali Bapak Ibu. Sebaliknya ketika Kristus yang menjadi pusat. Kita belajar untuk mempercayakan hasil sama Tuhan. Situasinya mungkin belum berubah. Tapi percayalah Bapak Ibu. Masalahnya boleh ada Bapak Ibu. Tetapi hati kita gak akan terombang-ambing. Percayalah Bapak Ibu. Karena damai sejati bukan lahir dari situasi yang stabil. Tetapi dari pribadi yang berdaulat. Itu kedamaian kita Bapak Ibu. Dan ternyata Bapak Ibu. Menariknya apa yang kita katakan. Ternyata sejalan dengan apa yang kita sering temukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Ada banyak. Jadi ada penelitian tentang orang-orang stres ya. Kenapa orang bisa stres. Terus dalam stresnya itu mereka bisa timbul kecemasan. Dan lain sebagainya. Teman-teman pernah ngerasain namanya depresi? Sampai gak tahu rasanya pengen mati. Dan itu datang gitu aja Bapak Ibu. Rasanya tertekan dan lain sebagainya. Ternyata ada penelitiannya Bapak Ibu. Orang-orang seperti itu. Biasanya mereka adalah orang-orang yang mencoba untuk mengendalikan semua hal. Dan justru ketika mereka melakukan itu. Hidupnya mudah cemas dan lelah. Kita berusaha untuk mengendalikan semuanya Bapak Ibu. Banyak hal sebenarnya saya bilang gini. Enggak semua kita bisa kendalikan. Ketika manusia berusaha untuk mau mengendalikan semuanya. Seringkali gampang cemas. Gampang lelah Bapak Ibu. Dan sebaliknya. Ketika ada orang yang mampu mempercayakan kendali kepada sesuatu yang lebih besar dari dia.
Entah itu secara nilai atau makna atau relasi yang mungkin bisa kita andalkan. Mereka cenderung lebih stabil secara emosional. Hari ini saya gak berbicara tentang relasi kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Dan ini Bapak Ibu, damai sejati itu manusia bisa dapatkan ketika Kristus yang menjadi pusat ternyata. Manusia diciptakan untuk percaya kepada pribadi yang memimpin hidupnya. Percayalah Bapak Ibu. Dan ketika Kristus jadi pusat, damai bukan lagi sesuatu yang kita kejar, tetapi sesuatu yang mengalir sebagai buah kepercayaan kita kepada sumber. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu, ketika Kristus jadi pusat hidup kita, damai enggak lagi bergantung sama situasi. Enggak Bapak Ibu. Tapi pada pribadi yang kita percayai. Yang kedua secara cepat. Bagaimana damai itu bekerja? Damai itu bertumbuh lewat ketaatan Bapak Ibu. Enggak ada jalan lain. Menurut saya Bapak Ibu, ini bagian yang paling sulit kita terima sebagai manusia. Manusia itu dirancang untuk mencari kenyamanan, menghindari tekanan. Kita akan punya rasa was-was sendiri. Itu natural. Dan ini sulit diterima. Makanya hari ini Alkitab lagi ngebalikin logika kita Bapak Ibu. Alkitab itu gak bilang damai itu akan hilang ketika masalah hilang. Akan hadir ketika masalah hilang. Enggak. Melainkan karena ketika kita hidup berjalan di jalur yang benar. Makanya dalam Yohanes 15 ngomong seperti ini. Jikalau kamu menuruti perintahku, kata Tuhan, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan kamu tinggal di dalam kasih dan tinggal di dalam kasihnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya pengen kita coba perhatikan urutannya. Yesus gak bilang, kalau hidupmu nyaman, kamu akan taat. Enggak. Tapi dia bilang, ketika kamu taat, kamu akan tinggal. Tinggal dalam kasihnya Bapa. Dan ketika kita tinggal di dalam Kristus, di sanalah damai itu justru bertumbuh Bapak Ibu. Coba perhatikan makna kata tinggal. Yang sering banget kita lewatin Bapak Ibu. Makna tinggal dalam Kristus itu bukan berarti ketika kita tinggal dalam Kristus gak ada masalah, gak ada beban. Enggak, bukan seperti itu Bapak Ibu. Makna tinggal itu artinya tetap taat meskipun kadang-kadang sulit. Tetap lakukan, tetap setia meskipun kadang-kadang gak nyaman. Tetap jalan meskipun kadang-kadang kita gak ngerti jalannya. Itu kata tinggal. Hari ini, ketaatan itu bukan menunggu semuanya jelas. Ketaatan adalah melangkah karena kita percaya. Hidup dengan iman, bukan dengan apa yang kita lihat. Amin. Jadi, cara ilustrasi gini, simpelnya gini. Jadi tuh saya seneng banget melihat pertumbuhan anak-anak saya ya. Dari Caca, Giselle, Glenn, dan Via. Mereka semua ini saya pengen banget bertumbuh dengan pengawasan saya. Saya pengen ada hadir di setiap momen mereka. Momen ketika mereka sekolah, momen ketika mereka udah bisa mengendarai motor, kendaraan pribadi dan sebagainya. Dan Bapak Ibu, ada satu proses yang ketika saya lakukan itu, Tuhan tuh kayak kasih pencerahan yang begitu luar biasa banget. Dan itu terasa intim sekali Bapak Ibu. Apa itu? Pada saat mereka latihan sepeda, kan si Glenn udah bisa naik motor, si Caca juga udah bisa. Pada saat mereka latihan itu Bapak Ibu, ada satu gambaran yang Bapak kasih lihat begitu luar biasa banget. Jadi tahun lalu ya kalau gak salah, di seberang rumah saya kan ada komplekan gitu ya. Anak-anak bilang, yuk kita belajar naik sepeda. Oke, yuk kita belajar naik sepeda. Rame-rame itu. Waktu itu masih punya sepedanya ya. By the way udah kita jual karena udah pada bisa. Akhirnya belajar. Hal pertama yang saya lakukan adalah saya kasih instruksi. Begini ya, jaga keseimbangan. Kurang lebih seperti itulah, instruksi seperti itu. Nah pertanyaan saya, mereka bisa langsung kerjakan gak? Gak bisa. Jatuh pasti. Dan lain sebagainya. Tapi tahu gak apa yang saya lakukan? Ketika saya kasih instruksi, timbul kepercayaan diri mereka Bapak Ibu. Kepercayaan diri mereka tumbuh dan mereka mau lakukan itu. Tahu apa yang saya lakukan? Saya pegangin joknya, saya lari. Wah, puter, lari lagi. Puter. Sampai di titik kadang-kadang mereka gak sadar saya lepas. Saya berdoa dalam Yesus Tuhan tolong tuh jangan sampai jatuh gitu. Tapi begitu mereka jatuh, saya jatuh dengan saya pegang lagi, lari lagi. Dan di momen itu, anak saya gak sadar saya pegangin seperti itu. Dan Tuhan kasih lihat, itu aku sama kamu. Kita sering gak sadar kehadiran Bapa, tapi Dia hadir. Kita sering dalam prosesnya itu, kita ngerasa capek, berat, tapi Dia hadir.
Dan ketika mereka pengen jatuh, cepat-cepat lari, pegang, saya angkat. Makanya Alkitab katakan, orang benar kalau jatuh gak sampai tergeletak. Bukan karena Anda hebat, tapi karena satu tangan yang gak kelihatan yang nopang hidup kita Bapak Ibu. Dan damai itu akan hadir. Mereka jadi bisa. Dan mereka punya damai sejahtera untuk mengendarai motor sekarang. Pinjam motor. Gas. Karena saya sudah tahu mereka udah bisa. Dan saya dapat pencerahan ternyata. Damai itu datang bukan karena jalannya berubah. Bukan karena mereka udah bisa. Bukan. Tetapi karena dia bertumbuh. Dari gak bisa. Jadi bisa. Hari ini. Apakah kita udah bertumbuh? Jadi di momen ketika saya pegang itu ya. Ada satu gambaran di mana Tuhan tuh intim bersama kita. Dia gak pernah tinggalin kita Bapak Ibu. Dan saya percaya bahwa seringkali kita yang ninggalin Tuhan. Seringkali kita pakai indikator benar atau salah itu sebagai Tuhan sayang atau enggak sama kita. Seringkali problem hidup itu bikin kita gak tahu seberapa sayangnya Tuhan sama kita. Dan hari ini Bapak Ibu, satu gambaran yang luar biasa banget yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita semua. Dia Bapa yang gak pernah meninggalkan kita. Dan damai itu bukan kita kejar lagi. Tapi harus mengalir dari sini. 2026 kita udah lihat prediksi yang begitu banyak. Akan sulit. Ekonomi akan sulit. Semakin sulit. Sekarang udah sulit. Semakin sulit. Bencana alam. Bencana alam itu udah menjadi sesuatu yang itu bukan prediksi ini ya mbah-mbah gituan ya, bukan ya. Mereka punya datanya, mereka punya sainsnya Bapak Ibu. Bakalan terjadi. Mereka lakukan itu. Kapan gak tahu. Masalahnya hari ini. Ketika masalah itu datang, ketika semuanya itu datang. Masih ada gak damai sejahtera itu yang menguasai hidup kita Bapak Ibu? Karena damai gak selalu datang karena semuanya menjadi lebih mudah. Tetapi karena karakter kita dibentuk melalui ketaatan kita sama Dia. Karakter kita dibentuk. Damai sejati gak pernah terbentuk dari kita menghindari masalah. Tetapi lewat pembentukan hati. Karena setiap ketaatan melatih kita percaya sama Tuhan. Karena setiap ketaatan mematangkan karakter kita Bapak Ibu. Makanya coba perhatikan ini Bapak Ibu. Damai itu gak pernah tumbuh karena hidup makin ringan. Tapi karena hati kita makin dewasa juga. Bapak Ibu. Bertumbuh dalam Kristus itu bukan berarti gampang. Bukan berarti hidup kita makin gampang, bukan. Masalah boleh ada, tekanan boleh ada. Bahkan kalau boleh jujur ya. Makin berat, bener gak sih? Makin berat situasinya. Dan situasi boleh aja sih gak berubah Bapak Ibu. It's okay. Yang penting ada satu hal yang berubah. Hati jadi lebih tenang. Hati jadi lebih kokoh. Hidup jadi lebih stabil. Makanya perubahan itu bukan karena badai berhenti. Melainkan karena Kristus yang pegang kemudi. Dan disitulah damai sejati bertumbuh. Bukan karena hidup tanpa beban. Tetapi dari hati yang semakin dewasa di dalam Dia. Hati kita ini jadi semakin dewasa di dalam Dia Bapak Ibu. Terakhir. Ini poin saya yang terakhir dan sekaligus menjadi pesan Natal saya buat Bapak Ibu semua. Terakhir. Damai Kristus bekerja ketika kita di dalam kebenaran, bukan di dalam ketakutan. Bapak Ibu, kebanyakan orang Kristen tidak kehilangan iman hanya karena mereka kehilangan ketenangan dan rasa aman ternyata. Orang Kristen gak pernah kehilangan iman Bapak Ibu.
Iman itu akan tetap ada. Makanya perumpamaan tentang biji sesawi itu keren banget ya. Iman itu bukan gambaran yang besar. Kita gak butuh iman yang besar. Kita butuh iman kecil banget untuk percaya sama Yesus. Tapi seringkali yang hilang itu adalah ketenangan dan kenyamanan kita, Bapak Ibu. Keamanan kita, Kenapa semuanya bisa terjadi? Karena hidup kita seringkali dikuasai sama yang namanya ketakutan. Takut apa? Takut masa depan, takut gagal, takut kehilangan, takut Tuhan gak bekerja, takut Tuhan gak nolong. Seringkali kita seperti itu. Dan hari ini Bapak Ibu kita harus ngerti bahwa ketakutan dan damai tidak pernah bisa memerintah bareng-bareng, gak pernah bisa. Gak bisa. Makanya saya terus begini. Yang hatinya teguh, ini dalam terjemahan lama ya Bapak Ibu ya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya Bapak Ibu. Setuju gak Bapak Ibu? Bahwa ternyata damai bukan hasil dari situasi yang aman. Damai adalah hasil dari pikiran yang tertambat sama Tuhan. Ternyata Bapak Ibu. Pikiran kita taruh kepada Kristus. Itu damai kita Bapak Ibu. Makanya Alkitab tuh gak pernah bilang. Engkau akan damai kalau keadaanmu stabil. Dan semuanya baik. Enggak kan? Alkitab gak bilang seperti itu kan? Tapi Alkitab bilang apa? Engkau akan damai jika pikiranmu apa? Terarah. Terarah kepada siapa? Kepada Kristus Bapak Ibu. Artinya jelas Bapak Ibu. Pertempuran damai itu selalu terjadi. Antara siapa? Antara damai dan ketakutan. Terjadinya di mana? Di sini. Pikiran kita. Terjadi di pikiran kita. Seringkali Bapak Ibu, ketakutan tuh sering banget pengen menguasai pikiran kita Bapak Ibu. Sebaliknya, damai Kristus pengen banget memerintah di hati kita. Dan siapa yang kita izinkan memimpin pikiran kita, dialah yang akan menguasai kita Bapak Ibu. Makanya Rasul Paulus ngomongin dalam Kolose 3 ayat 15. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, shalom Tuhan yang melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saya gini Bapak Ibu, saya pengen pertegas kata memerintah yang udah kita bahas tadi ya Bapak Ibu. Kata memerintah itu bukan kata yang pasif. Kata memerintah itu punya arti dia ambil alih, ambil kendali Bapak Ibu. Bahkan dia akan menentukan respon kita loh. Dan dia harus mengatur keputusan kita. Damai itu harus mengatur keputusan kita. Bukan situasi, bukan. Jadi saya mau bilang gini. Damai itu gak bersifat datang dan pergi. Karena damai harusnya duduk di tata hati kita Bapak Ibu. Ketakutan sering banget ngomong gini. Kalau gagal gimana? Betul gak? Kalau gak berhasil gimana? Sedangkan damai akan berkata, Tuhan yang berdaulat, Dia pegang kendali, jangan takut. Itu. Artinya gini, ketakutan selalu berfokus pada apa yang bisa salah. Sedangkan damai selalu berfokus pada siapa Tuhan itu. Dia Jehovah Jireh. Hari ini kita lagi kekurangan. Dia Jehovah Jireh. Dengan kita tahu pribadi dia, kita punya damai sejahtera Tuhan itu. Meskipun kita tahu saldo kita mungkin lagi bermasalah mungkin ya. Tapi kita tahu dia yang punya kendali. Dia Jehovah Jireh, dia gak pernah mengkhianati dirinya sendiri, gak pernah. Ketika Bapak Ibu lagi sakit dan mungkin gak bisa sembuh atau apa, saya gak tahu. Dia Jehovah Rafa. Dia tabib penyembuh. Kadangkala yang disembuhkan itu bukan keadaan kita, melainkan hati kita. Saya udah banyak melihat orang yang secara fisik dia sakit keras, tapi hatinya begitu pulih, begitu clear untuk bisa melayani orang lain. Dengan damai sejahtera yang dia punya, dia miliki dari Tuhan, dia bisa alirkan damai itu kepada yang lain. Makanya Tuhan pengen kita jadi pipa, saluran pipa Bapak Ibu. Nyalurin apa? Nyalurin damainya Tuhan, nyalurin kasihnya Tuhan. Agar orang-orang yang melihat hidup kita mempermuliakan Bapa di surga. Bukan keadaan, ingat. Hari ini kita ada di pertempuran yang mana? Percaya sama pribadinya. Dia yang bisa menghadirkan damai itu. Dan sebaliknya, selama pikiran kita lebih banyak dikuasai sama berita-berita negatif,
kemungkinan dan asumsi-asumsi, biasanya damai itu tidak akan tinggal lama Bapak Ibu. Coba lihat ini di Filipi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, ayat ini bilang bahwa damai itu memelihara pikiran kita Bapak Ibu. Tapi kita harus menyerahkan pikiran itu lebih dulu. Jangan sampai kita pengen damai, pikir kita dipelihara sama damainya Tuhan, tapi kita masih mau memikirkan hal-hal lain. Jadi maksudnya gimana sih? Jadi saya mau bilang gini, ini bukan soal kita mau menyangkal realita ya Bapak Ibu, bukan. Ini soal kita menempatkan realita itu di bawah Tuhan. Di bawah kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu tahu Billy Lantang? Dia punya quote yang luar biasa banget ketika dia lagi sakit kanker dan dia sembuh. Dia bilang, kenyataan hidup harus tunduk sama kebenaran. Jadi hari ini Bapak Ibu, kita tidak disuruh menyangkal kebenaran. Kita tidak disuruh menyangkal realita hidup. Kita disuruh taruh realita hidup itu di bawah firman Tuhan. Amin. Saya undang tim pemuji. Dan ini catatan terakhir saya. Ketakutan tumbuh ketika kebenaran ditinggalkan. Dan damai tumbuh ketika kebenaran memerintah. Setuju gak Bapak Ibu? Bapak Ibu, percayalah. Ketakutan itu gak pernah muncul begitu aja Bapak Ibu. Ia selalu lahir ketika kebenaran ditinggalkan. Ketika hati berhenti untuk tunduk. Dan hidup kita gak dibawa lagi, dibawa terang firman Tuhan Bapak Ibu. Sebaliknya, damai itu gak pernah dihasilkan oleh usaha manusia untuk menghindari masalah atau untuk menenangkan diri. Damai lahir ketika kebenaran kembali diberi tempat untuk memerintah Bapak Ibu. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Saya punya satu pujian yang luar biasa banget.